2. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar al-Sami, putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan, Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Ia terhitung sebagai ahli hadits sahih dan merawikan hadits dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar adalah seorang kaligrafi Al-Quran yang terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar dan bagaimana ia sampai bertaubat? Ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Orang-orang mengiskan bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar menumpang sebuah perahu. Setelah berada di tengah lautan, awak-awak perahu meminta, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tak mempunyai uang," jawab Malik. Awak-awak perahu memukulnya hingga ia pingsan. Ketika Malik siuman, mereka meminta lagi, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak mempunyai uang," jawab Malik sekali lagi, dan untuk kedua kalinya mereka memukulnya hingga pingsan. Ketika Malik siuman kembali maka untuk ketiga kalinya mereka mendesak, "Bayarlah ongkos perjalananmu." "Aku tidak mempunyai uang." "Marilah kita pegang kedua kakinya dan kita lemparkan dia ke laut." Pelaut-pelaut tersebut berseru. Saat itu juga semua ikan di laut mendongakkan kepala mereka ke permukaan air dan masing-masing membawa 2 keping dinar emas di mulutnya. Malik menjulurkan tangan, dari mulut seekor ikan diambilnya 2 dinar dan uang itu diberikannya kepada awak-awak perahu. Melihat kejadian ini pelaut-pelaut tersebut segera berlutut. Dengan berjalan di atas air, Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa ia dinamakan Malik bin Dinar. Tentang pertaubatan Malik bin Dinar, kisahnya adalah sebagai berikut. Ia adalah seorang lelaki yang sangat tampan, gemar bersenang-senang dan memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Malik tinggal di Damaskus di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah. Malik ingin sekali diangkat sebagai pengurus masjid tersebut. Maka pergilah ia ke masjid itu. Di pojok ruangan masjid itu dibentangkannya sajadahnya dan disitulah ia selama setahun terus-menerus melakukan ibadah sambil berharap agar setiap orang akan melihatnya sedang melakukan salat. Alangkah munafiknya engkau ini, ia selalu berkata kepada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu, apabila hari telah malam, Malik keluar dari masjid itu dan pergi bersenang-senang. Pada suatu malam ketika ia sedang menikmati musik dikala semua teman-temannya telah tertidur, tiba-tiba dari kecapi yang sedang dimainkannya terdengar sebuah suara, "Malik, mengapakah engkau belum juga bertaubat?" Mendengar kata-kata yang sangat menggetarkan hati ini, Malik segera melemparkan kecapinya dan berlari ke masjid. "Selama setahun penuh engkau telah menyembah Allah secara munafik," ia berkata kepada dirinya sendiri. "Bukankah lebih baik jika aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu, apakah yang harus kulakukan? Seandainya orang-orang hendak mengangkatku sebagai pengurus masjid, aku tidak akan mau menerimanya." Ia bertekad dan berkhusyuk kepada Allah. Pada malam itulah untuk pertama kalinya salat dengan sepenuh keikhlasan. Keesokan harinya, seperti biasa, orang-orang berkumpul di depan masjid. "Hai, lihatlah dinding masjid telah retak-retak," mereka berseru. "Kita harus mengangkat seorang pengawas untuk memperbaiki masjid ini." Maka mereka bersepakat bahwa yang paling tepat menjadi pengawas masjid itu adalah Malik. Segera mereka mendatangi Malik yang ketika itu sedang salat. Dengan sabar mereka menunggu Malik menyelesaikan salatnya. "Kami datang untuk memintamu agar sudi menerima pengangkatan kami ini," mereka berkata. "Ya Allah," seru Malik, "setahun penuh aku menyembahmu secara munafik dan tak seorang pun yang memandang diriku. Kini setelah diberikan jiwaku kepadamu dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas tersebut ke leherku. Demi kebesaranmu, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku ini." Malik berlari meninggalkan masjid itu, kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah, dan menjalani hidup prihatin serta penuh disiplin. Ia menjadi seorang yang terhormat dan